Oke, jadi hari ini kita belajar soal vektor, lalu apa itu vektor, lalu vektor representation. Representation itu nanti terkait tentang penglihatannya, lalu nanti ada transformation. Transformation itu bagaimana sih kalau misalnya kita prosesnya membesarkan atau bagaimana membesarkan terus memutar atau bagaimana, itu semua sebenarnya semua konsep matematika. Nah, di sini teman-teman akan melihat banyak rumus matematika, tapi nggak harus dihafal, tapi cuma sekedar tahu dan diperhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanyai dari orang-orang yang bukan bidang IT, cara kerjanya Illustrator ataupun Corel Draw ataupun Blender, teman-teman bisa paham gitu. Jadi bukan harus hitungan matematikanya teman-teman hafal, tapi dari cerita saya hari ini itu supaya teman-teman bisa tahu bahwa untuk membuat sebuah gambar di Illustrator itu langkah-langkah atau istilahnya kalau orang bilang dekomposisi dari sebuah aplikasi gitu. Cara kerja dari aplikasi ini tuh gimana kayak gitu. Oke. Jadi untuk sebelum kita mulai, kemarin kan minggu kemarin itu saya sempat memberikan tabel ya. Tabel tentang perbandingan antara gambar vektor dengan gambar pixel atau raster. Hari ini saya coba cari di internet, maksudnya kira-kira ada nggak ilustrasi yang lebih mudah supaya teman-teman bisa membayangkan kayak gitu. Hello design friends, and welcome to our new video. Today we're going to show you the differences between vector and raster graphics. Let's start with a quick explanation of raster graphics. They are made of millions of colored picture points. You may know them as pixels. Vector graphics are made of anchor points, which are defined by coordinates and mathematical formulas. Through paths, these anchor points can then be connected, rounded, and colored in. Let's look at some examples to see what that means. Because raster graphics have a limited amount of pixels, they become blurry when scaled up in size, whereas vector graphics are mathematically recalculated and scaling won't affect their quality. However, when we scale the graphics down, they both look good. And there's also a difference in file size. Take this flag for an example. The vector graphic has a file size of 152 kilobytes and consists of two elements. The raster graphic is 2.7 megabytes and consists of almost 200,000 pixels. When scaling the flag up in size, the file of the raster graphic also increases in size, proportional to its number of pixels. The vector graphic file, on the other hand, stays the same. So now that we know the differences, when do we use what? Raster graphics are used for almost everything, but it's best to use them for detailed images, whereas vector graphics are used for less detailed images such as logos, text, and illustrations. Raster graphics are created by us every single day. Every time you take a picture, save a JPEG file on your computer, or screenshot a certain snap on your phone, you create a raster graphic. With vector graphics, it's a little bit more complicated. Every anchor of every object has to be placed individually in a vector program. Both raster and vector graphics can be converted into the other file. Although converting a vector graphic is a lot easier because the computer can simply render a graphic as pixels. The raster graphic, on the other hand, has to be retraced with paths, and the outcome is often different to the original. The paths can also be created with an image tracing tool. The results of that can be either detailed, rough, or rather interesting. And that is it. Now you know the difference between a vector and a raster graphic. We hope you enjoyed this video. If you did, make sure to give it a thumbs up and subscribe to our channel for more. Have a lovely Oke, jadi itu ya sekilas tentang raster sama vektor. Mundur dikit. Kalau anggapannya, jadi kalau misalnya kalian membuat sebuah gambar pixel, itu anggapannya kalian membuat array. Dalam kasus ini, kalau misalnya ada gambar ukurannya 3 kali 3 pixel, berarti kalian membuat array sebesar 3 kali 3. Itu sebabnya kenapa pas kalian besarkan, ukuran file juga membesar.
yang tadi dijelaskan di video ya, kalau misalnya kita membesarkan. Let's look at some examples. Nah ini. Nah ini. 100,000 pixels. When scaling the flag up in size, the file of the raster graphic also increases in size. Jadi saat dia membesar dari misalnya nih dari tadi ini misalnya nih tadi dari yang awalnya cuman contoh ya ini saya nggak tahu berapa besarnya. Tapi anggapannya kalau 197 ya saya bulatkan aja jadi 200 berarti 20 kali 10 20 kali 10 200 kali 100 pixel. 200 kali panjang lebarnya 200 kali 100 pixel ya ini ya. 200 kali 100. Berarti gambar ini punya array panjangnya 200, lebarnya 100. Array ini tuh masing-masing apa sih isinya? Dia nyimpennya itu integer. Kalau kalian perhatikan bahwa di Photoshop ataupun di Illustrator, kalian akan menemukan rentang warna antara 0 sampai 255. 255 atau 256? 255. Betul ya? Iya benar. Oh iya, benar. Ya. Nah, 0 sampai 255 itu sebenarnya angka yang akan menempati di array gambar tersebut. Jadi contoh ini gambar putih itu kalau putih itu kan berarti 255 255 kan, betul ya? Putih. Benar. Gambar satu piksel di sini itu nilainya 255 255 255 255 kayak gitu. Nah, anggap aja kalau misalnya ini ukurannya 200 kali 100 ya berarti ada angka 0 sampai 255 itu mengisi setiap sel di array tersebut. Makanya kalau misalnya kita perbesar, ukurannya membesar. Itu raster, pixel. Nah, kalau vektor, kalau ini tadi dia nyimpennya array, kalau vektor dia cuma nyimpen koordinat. X, Y, ini kalau 2 dimensi. Kalau 3 dimensi, dia nyimpennya X, Y, dan Z. Jadi kalau tadi kalian sudah lihat video tentang perbedaannya vektor dan raster. Ini saya mau menjelaskan tentang vektornya terlebih dahulu. Untuk raster, kembali lagi nanti setelah UTS baru kita akan belajar lebih detail soal raster. Nah, kalau di vektor sendiri, vektor itu kan sangat membantu dalam hal menyusun geometric problem yang ada di sekitar kita. Jadi contoh kalau misalnya kalian membuat sebuah gambar Illustrator ataupun Corel Draw logo nih, lingkaran, ya itu sebenarnya semua berisikan tentang vektor objeknya. Misalnya ini ada gambar lingkaran, berarti dia menyimpan titik pusat dari lingkaran dan jari-jari lingkaran tersebut. Kalau misalnya persegi ya berarti ya seperti yang tadi ya, persegi berarti dia di titik pucuknya, pucuk kiri atas sampai pucuk kiri bawah. Nah, vektor itu mempermudah kita untuk menggambarkan geometric problem seperti itu. Dengan menggunakan Cartesian coordinate. Cartesian coordinate itu yaitu kita X, sumbu Y. Kalau misalnya 3 dimensi ada sumbu Z. Nah, setiap sumbu itu nanti ada ukurannya masing-masing. Antara 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, ataupun satuan-satuan matematika lainnya. Bisa inci, bisa sentimeter, milimeter, kayak gitu. Nah, penjelasan Cartesian coordinate itu pasti teman-teman banyak lihat di Illustrator, Corel Draw, ada garis-garis yang membatasi, ataupun mungkin yang ada di atas itu rulernya. Nah, itu merupakan Cartesian coordinate. Itu sebuah mekanisme yang merepresentasikan sebuah vektor, baik itu dari sisi horizontal maupun vertikal. Kalau secara kasat mata kan teman-teman tahu nih, membuat lingkaran pakai rumus pi r kuadrat. Tapi kalau di Illustrator, dia menggunakan rumus ini, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan hasilnya ini, kayak gitu. Apakah dia 2, apakah dia 1, apakah dia 3, itu dari sini.
Nanti kalau teman-teman perhatikan nanti di trace X koordinatnya 20 ataupun ini nanti hasilnya di sini. Kurva anggapannya. Dia kurva. Dia menggambarkan sebuah kurva untuk merender hasil dari kalian. Nah, kalau di Blender tampilannya seperti ini, Cartesian koordinatnya. Ada sumbu X, sumbu Y, terus ada kotak-kotak kecil ini dia menggambarkan satuan sesuai dengan kalau misalnya sentimeter ya satuan 1 cm, 2 cm, 3 cm kayak gitu. Kotak-kotak ini. Vektor itu sebenarnya ada banyak, tapi yang dapat dikasih contoh hanya 3, yaitu vektor 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. 1 dimensi itu apa? 1 dimensi itu adalah single line. Jadi dia cuma nyimpen variabel X-nya aja. Soalnya panjangnya 5 ya, berarti ada 0, 1, sampai 5 kayak gitu. Itu 1 dimensi. Jadi dia cuma melambangkan satu garis saja antara X, Y, atau Z. Jadi bukan XY, bukan XZ, tapi X saja, atau Y saja, atau Z saja. Itu 1 dimensi. Lalu lanjut ke 2 dimensi. 2 dimensi itu XY, ini paling sering digunakan di Illustrator dan Corel Draw, betul ya? Karena kan mereka untuk gambar objek 2D seperti icon, ya pasti icon ya, icon terus logo itu pasti banyak digunakan. Nah, two dimension, every two dimension Cartesian coordinate space has spatial location called origin. Origin itu apa? Origin itu yaitu titik pusat dari grafik tersebut, yaitu 0, 0. Terus, which is center of the coordinate system, di mana dia merupakan titik tengah. Contohnya kalau misalnya teman-teman membuka aplikasi vektor, itu pasti ada garis yang menghubungkan nih antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, itu titik 0,0-nya. Kayak gitu. Ataupun mungkin kalau teman-teman lihat di mana namanya, ya aplikasi kembali lagi ya, yang sering kita gunakan ya Illustrator ataupun Corel Draw, itu ada sistem yang bisa membantu kita mengetahui mana center, mana edge, mana itu apa? Ya, edge, terus titik itu apa ya? Aku lupa. Edge-nya. Itu kan sudah ada. Apalagi kalau misalnya kertasnya baru kita buka, kita mau ngedrag ke tengah-tengahnya pasti kan ada subsistem yang membantu kita. Nah, saat kertas baru dibuka ya originnya berarti ada di tengah-tengah kertas kayak gitu. Direpresentasikan menggunakan ini ya X dan Y. Jadi saat menyimpan suatu koordinat dia akan membentuk sebuah istilahnya matriks ataupun array ya. Antara array vektor simpannya X, Y. Itu kalau 2 dimensi. Lanjut, kalau 3 dimensi, berarti dia memiliki sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Terhubung satu sama lain. Jadi ya, tadi ya originnya, titik origin di tengah. Yaitu kalau misalnya teman-teman di Blender pasti sering lihat. Nah, untuk penyimpanannya, variabelnya itu X, Y, dan Z. Nyimpan koordinat-koordinat di apa namanya saat disimpan jadi objek-objek yang itu dibuat jadi X, Y, Z variabelnya. Selanjutnya teman-teman akan mengenal namanya matriks ya. Matriks kalau mau tidak mau ujung-ujungnya kalau vektor semuanya akan berhubungan dengan matriks, perhitungannya akan lebih mudah karena matriks itu digunakan untuk menskala, terus menggeser, translate itu geser, bukan translate menerjemah, tapi yang menggeser. Scale itu kalau kalian ingat dulu ada matriks transformasi ya, ada dilatasi, scaling, translation, translasi menggeser, reflect, reflecting, terus ada shear, shear itu menggeser bagian atasnya aja, lalu ada rotate, terus lalu ada determinan, lalu masing-masing lainnya have their background in algebra and over another way to represent manipulate equation. Jadi matriks itu merupakan suatu representasi yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan kayak gitu.
Jadi kalau misalnya teman-teman untuk vektor itu, representasinya untuk hitungan menggunakan matriks. Nah, matriks itu sama, kalau teman-teman bandingkan, yaitu array, berupa sebuah array yang memiliki kolom dan baris. Nah, tapi kolom dan barisnya hanya menyimpan koordinat X, Y, dan Z, kalau misalnya itu 3 dimensi. Jadi, vector transformation. Kenapa sih kita perlu belajar vector transformation? Sebenarnya karena, ya itu tadi, kalian supaya tahu nih, di balik kita mengerjakan sebuah logo, ataupun icon di Corel Draw, ataupun Illustrator, ataupun Blender, sebenarnya konsep-konsep itu merupakan vektor-vektor transformasi. Pasti teman-teman sudah pada sering melihat ini ya. Misalnya kalau di Illustrator kita mau ngeflip, terus mau merotate, terus mau membesarkan, mau menarik dari kotak jadi persegi panjang, itu sebenarnya merupakan vektor transformasi. Di mana setiap kita melakukan perubahan pada objek akan dikalkulasikan ulang. Kalkulasi dengan perhitungan matematika. Oke, jadi kalau misalnya translasi itu apa? Translasi itu bergeser. Jadi kita punya objek nih segitiga yang hitam ini ya. Kalau kita mau geser-geser kemana-mana, itu sebenarnya kita menerapkan vektor transformasi translation dengan cara kita menambahkan dengan berapa banyak kita menggeser. Kalau misalnya kita menggeser dari sini ke yang orange, berarti misalnya titik B ini ya, B-nya 3, jadi minus 8. Berarti dia ini ditambah sebanyak minus 3, min 8, min 3, berarti min 11. Ya, jadi dari koordinat awal 3 di minus 11, ditambah minus 11, sehingga hasilnya minus 8. Nah, secara kasat mata tidak terlihat, komputer akan melakukan perhitungan seperti itu untuk gambar vektor yang kalian geser-geser. Jadi contoh seperti ini ya. Kalau misalnya ada proses contoh, nih saya ngambil titik ini. Titik originalnya di sini, hasilnya di sini. Ya sebenarnya ini pergeserannya adalah 31 ya, benar ya? 31. X-nya 3, bergeser 3, Y-nya bertambah 1. Y-nya bertambah 1, jadi di sini. Hanya dari situ, matriks awalnya, yaitu yang ini, titik awal ini, 1,1 ditambah dengan geserannya 31. Baik itu mau sentimeter, ataupun mau milimeter, ataupun inci. Itu seperti ini konsepnya. Makanya dari itu, kalau misalnya mungkin Illustrator ataupun Blender ataupun Corel Draw memerlukan GPU yang besar. Nah, kalau contoh lain selain objek, game itu juga merupakan semuanya terbuat dari vektor. Lanjut, itu merupakan translasi, jadi kita bergeser koordinatnya dari titik awal hingga titik akhir. Nah, kalau scaling itu berarti memperbesar. Memperbesar itu rumusnya kayak gini. Jadi dia titik awal, ini XY, dikurangi dengan koordinat pusat, titik pusat 00-nya, originnya, lalu dikalikan dengan matriks seperti ini, perbesarannya. Kalau misalnya perbesarannya 2 kali lipat, ya berarti ini 2 kali 2. Kalau sudah, nanti ditambah, nemu hasilnya. Kalau misalnya ini ada posisi contoh ini ya, titik awal di sini, titik akhirnya di sini, di skala. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Originnya di sini kita kurangi dengan 00, kenapa? Supaya kita bergeser ke sini terlebih dahulu. Tapi karena titik pusatnya kita tidak bergeser, berarti 00 aja cukup. Lalu dikalikan 2, hasilnya adalah ini 5 dan 3.
Selanjutnya kalau misalnya teman-teman merubah dari objeknya dari kotak jadi apa ini, jejer genjang. Itu prosesnya namanya shearing. Dia menggeser berdasarkan sumbu X atau sumbu Y-nya. Dia mengkalkulasi seperti ini. Matriks seperti ini. Jadi titik awalnya ini XY-nya, lalu dikalikan matriks seperti ini. Ya ini mungkin ngulang pelajaran SMA ya bagi teman-teman yang sudah belajar SMA, yang IPA terutama masih dikenalkan seperti ini. Ini kalau matriksnya seperti ini, kalau perhitungan sendiri-sendirinya seperti ini. Jadi kalau misalnya X itu kita nambahkan sumbu X-nya, kalau Y-nya biarin tetap. Reflection itu kita ngubah, kalau misalnya kita ngeflip dari gambar A ini hitam ke orange, itu ya kita cuma ngubah ininya aja. Posisi, kalau misalnya kita ngeflip terhadap sumbu Y, ya berarti X-nya yang kita minuskan semua. Ini 3 jadi minus 3, Y-nya tetap sama, lalu ini minus 3 jadi minus 3, 3 jadi minus 3, lalu ini 6 jadi minus 6. Nah, tapi mungkin kan kalau di aplikasi-aplikasi kan posisinya tetap sama ya, berarti ini nanti dikembalikan lagi ke sini, digeser lagi, dilakukan translasi lagi ke ke titik awalnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rotation. Rotation itu menggunakan cosinus dan sinus. Cosinus ya. Cosinus hilang nanti. Cosinus. Itu jadi di mana teman-teman akan menggunakan sudut pindahannya untuk menghitung koordinat barunya jadi berapa. Nah, ini saya tidak ada contohnya karena agak susah. Kalau misalnya dari titik sini ke sini itu menggunakan sudut perpindahannya berapa, itu kita menggunakan kosinus. Sudah mendengarkan sedikit ya tentang rumus-rumus pergeseran itu. Jadi teman-teman ada gambaran ya sekarang ya. Bagaimana kalau misalnya game itu kita bergerak, game itu kita apa istilahnya, loncat naik turun, terus ada yang mati ataupun ada yang besar, itu karakternya, itu high computingnya gimana, itu pasti sudah ada mulai gambaran ya. Kenapa sih vektor, terus kenapa sih nggak pakai raster, lalu kenapa kalau misalnya kita main game itu perlu device yang tinggi, itu harusnya teman-teman sudah mulai ada gambaran. Oke, nah ini aku mau kasih contoh sedikit bedanya vektor sama PNG. Cuman PNG saya nyoba ini agak susah, nggak bisa dibuka. Maksudnya bedanya raster sama SVG ya. Vektor sama raster. Nah kalau vektor sudah berhasil saya buka, tapi kalau untuk yang PNG belum bisa saya buka, susah banget. Kalau biasanya kalau dibuka hasilnya jadinya aneh. Coba oke, text editor, hasilnya aneh. Ini karena dia ke konversi sebenarnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan gambarnya itu cuma gini aja sih, cuma kotak dua ini. Tapi gara-gara PNG, format PNG ke konversi, saya belum bisa buka kodenya sampai dalam, bisa tahu array-nya itu belum tapi kalau misalnya kita buka di Python, dikonversi ke Python itu sudah bisa, tapi nanti aja itu untuk setelah UTS. Nah, kita fokus ke yang vektor dulu. Vektor sama modelnya kayak gini, kotak dua gini. Kalau dibuka di VS Code hasilnya kayak gini. Jadi teman-teman bisa baca ya, maksudnya mudah dipahami juga ini SVG ini. Dia hampir sama kayak XML, ya XML sih, XML biasa. Ada style sama dia nyimpen koordinat kayak gini. X-nya berapa, width-nya berapa, height-nya berapa. Class ini kalau teman-teman perhatikan kelasnya di style-nya ini. Dia ada stroke sama stroke. Kalau kalian tahu stroke itu apa? Stroke itu border. Ini hitam, ada border hitam. Ada border hitam di masing-masing gambar itu stroke.
Lalu fill itu ya jadi dari gambarnya itu fill warna dalamnya itu apa, fill. Terus ini stroke millimeter limit ini tebal stroke-nya. Nah, ini kayak gini. Ini isinya dari vektor, gambarnya kayak gini.